Perkenalkan, nama saya Daniel Adi Permadi, NIM 20B10016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi baseplate dan sambungan lewatan. Baseplate dalam perencanaan suatu struktur bangunan baja, bagian tumbuhan penghubung antara kolom struktur dengan fondasi, sering disebut dengan istilah baseplate. Pada umumnya, suatu struktur baseplate terdiri dari suatu plat dasar, angkur, serta sirip-sirip pengaku atau stiffener. Suatu struktur baseplate dan angkur harus memiliki kemampuan untuk mentransfer gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur ke fondasi. Pada gambar menunjukkan suatu struktur suatu baseplate penahan momen sesuai konsep dasar LRFD harus didesain agar kuat rencana minimal sama atau lebih besar daripada kuat perlu, yaitu momen lentur M, gaya aksial P, dan gaya geser Y untuk semua macam kombinasi pembebanan yang dipersyaratkan. Secara geometri, suatu struktur baseplate ditunjukkan dalam gambar. Ini contoh gambar baseplate. Di sebelah sini ada kolom bagian sini, lalu di sebelah sini ada nut atau ring loser, di sebelah sini ada ancor nut, di sebelah ini ada ulir mati, di sini ada fondasi beton, di sini namanya grout. Nah, ini yang namanya baseplate, dan yang terakhir di sini itu last fillet atau sudut. Ya, ini juga termasuk contoh gambar baseplate yang tadi. Lalu ini ada penampang baseplate. Rumusnya ini rumus M sama dengan N dikurangi 0,95 D dibagi 2. Rumus N sama dengan B dikurangi 0,8 BF dibagi 2. Rumus X sama dengan F dikurangi D per 2 ditambah TF per 2. Keterangan gambar. Ini B sendiri itu tuh lebar baseplate, lalu N besar itu panjang baseplate sebelah sini, BF itu lebar sayap atau flange kolom yang sebelah sini, lalu D itu tinggi kolom, dan F itu jarak angkur ke sumbu baseplate dan sumbu kolom. Untuk memenuhi syarat kesetimbangan statis, reaksi tumbuhan pada beton harus segaris dengan beban aksial yang bekerja. Persamaannya ini PU harus kurang dari sama dengan theta C dikali PP. Rumus PP sama dengan 0,85 dikali FC dikali A1 dikali akar A2 per A1. Lalu akar A2 dibagi A1 kurang dari sama dengan 2. Dengan theta C nya ini diketahui 0,6. FC itu mutu kuat tekan beton, satuannya MPa. A1 luas penampang baja yang secara konsentris menumbuh pada permukaan beton. A2 luas maksimum bagian permukaan beton yang secara geometris sama dengan dan konsentris dengan daerah yang dibebani. Untuk baseplate yang termasuk kategori 1 atau tidak ada momen lentur, maka memakai persamaan A1 sama dengan B kali N, sehingga PU kurang dari sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali N dikali akar A2 dibagi A1, atau bisa menggunakan rumus yang satunya, PU kurang dari sama dengan
0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali N dikali 2. Ini ada contoh soal 13.6. Di sini kita memakai WF 300 kali 300 kali 10 kali 15 dengan panjang baseplate itu 600 dan lebar baseplate-nya itu 500. Pertama-tama menghitung besaran M dan X. Rumus M sama dengan N dikurangi 0,95D dibagi 2, lalu sama dengan 600 dikurangi 0,9 kali 300 dibagi 2, ditemukan hasil 157,5 mm. Lalu rumus X sama dengan F dikurangi D dibagi 2 ditambah TF dibagi 2 sama dengan 400 dibagi 2 dikurangi 300 dibagi 2 ditambah 15 dibagi 2. Hasilnya 57,5 mm. Langkah kedua, menghitung eksentrisitas. Rumus E sama dengan MU dibagi PU sama dengan 160 dikali 1000 dibagi 450 sama dengan 355,56 mm. N per 6 sama dengan 600 per 6 sama dengan 100 mm kurang dari E tadi 355,56 mm. Berarti setelah ditentukan hasil ini termasuk kategori D. Selanjutnya, langkah ketiga menghitung tegangan tumbuh pada beton. Q sama dengan theta C dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali akar A2 dibagi A1. Kita mengasumsikan akar A2 dibagi A1 ini menjadi 2. Lalu Q sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali 40 dikali 500 dan dikali asumsi tadi 2. Lalu dihasilkan 20.400 N per milimeter. Lalu F tambah N dibagi 2 sama dengan 400 dibagi 2 ditambah 600 dibagi 2 sama dengan 500 mm. F ditambah E sama dengan 400 dibagi 2 ditambah 320 sama dengan 520 mm. Y sama dengan F tambah N dibagi 2 plus minus akar minus F ditambah N dibagi 2 kurung tutup lalu dikuadratkan dikurangi 2PU F tambah E dibagi Q, hasilnya 25,14 mm. Lalu kita periksa akar A2 per A1 sama dengan akar 500 dikali 600 dibagi 500 dikali 25,14 sama dengan 4,88. Maka akar A2 per A1 diambil sama dengan 2. Lalu rumus TU ini Q dikali Y dikurangi PU sama dengan 20.400 dikali 25,14 lalu dikurangi 500.000 sama dengan 62895,17 N. Pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik digunakan 4 buah angkur berdiameter 19 mm. Yang pertama ini rumus VUB sama dengan VU dibagi N sama dengan 130 dikali 1000 dibagi 4 sama dengan 32.500 N. Lalu ini theta dikali FV dikali AB sama dengan 0,75 dikali 166
dikali 1/4 pi dikali 19 kuadrat sama dengan 35281,4 N. Ini harus lebih dari VUB. Lalu ini ada FT sama dengan 407 dikali 1,9 FV sama dengan 407 dikurangi 1,9 kurung buka 32.500 dibagi 1/4 pi dikali 19 kuadrat kurung tutup sama dengan 189,1 MPa. Ini kurang dari 310 MPa. Lalu rumus TUB sama dengan TU dibagi NT sama dengan 33.977,03 dibagi 2. Hasilnya 31447,58 N. Lalu ini theta dikali FT dikali AB sama dengan 0,75 dikali 189,1 dikali 1/4 pi kali 19 kuadrat sama dengan 40.191 N lebih dari TUB. Selanjutnya perhitungan tebal baseplate. Y-nya tadi 25,14 mm. Ini kurang dari M. M-nya itu 157,5 mm. TP perlu 1 sama dengan 2,11 dikali akar TU kali X dibagi B kali FY sama dengan 2,11 dikali akar 49615,4 dikali 57,5 dibagi 500 dikali 240 sama dengan 11.583 mm. Lalu TP perlu 2 sama dengan 2,11 akar PU kurung buka M dikurangi Y per 2 dibagi B kali FY sama dengan 2,11 akar 450.000 kurung buka 157,5 dikurangi 25,14 dibagi 2 dibagi lagi 500 dikali 240 hasilnya 49,19 mm. Ambil tebal baseplate atau TP itu 50 mm sehingga ukuran baseplate menjadi 500 kali 600 dikali 50 mm. Ini ada sambungan lewatan. Sambungan lewatan merupakan penyatuan suatu elemen struktur baja yang dirakit di lapangan. Sambungan lewatan terdiri dari pelat penyambung flange dan pelat penyambung badan. Alat sambung yang sering digunakan adalah alat sambung baut. Seperti pada gambar di sini diketahui namanya pelat sambung dan yang sebelah sini juga pelat sambung. Ini ada contoh soal 13.7. Desainlah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400 x 200 x 8 x 13 dari baja mutu BJ37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil. Alat sambung yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh pelat sambung sayap dan sisa 10% dipikul oleh pelat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh pelat sambung badan. Lalu ini kita pakai data profil WF-nya itu 400 x 200 x 8 x 13. Dengan D-nya itu 400 mm, PF-nya 200 mm, TW dan TF-nya itu 8 dan 13 mm. Untuk R0 itu 16 mm, hanya 342 mm, A besar 84,10 cm2 dan Ztek-nya 1286 cm3. Sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil. Maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil harus dihitung sebagai berikut.
Theta B dikali Mn sama dengan 0,9 dikali Zx dikali Fy. Hasilnya 277,776,000 nmm. Lalu theta C dikali Vn sama dengan 0,9 dikali 0,6 dikali Fy dikali Awin. Hasilnya 354,585,6. Plat sambung flange. Momen lentur yang harus dipikul oleh plat sambung flange adalah sebesar 90%. Theta B dikali theta dikali Mn. 90% dikali theta B dikali Mn sama dengan 90% dikali 27776 sama dengan 249,998,400 nmm. Plat sambung flange yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik, sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan plat sambung flange di sisi tarik. Sebagai estimasi awal, tebal plat sambung flange dapat diambil kurang lebih setebal flange. Dalam contoh ini diasumsikan tebal plat sambung flange TPF itu 20 mm. Lalu ini rumus F besar F sama dengan M dibagi D ditambah TPF sama dengan 249,998,400 dibagi 400 tambah 20 sama dengan 595,234,28 N. Lalu hasil tadi ini ada geser dan tumbuh. Geser ditemukan hasil 62,172 N dan tumbuh 106,560 N. Sehingga dandan satu baut adalah 62172 N. Lalu rumus flange 595 234,28 dibagi 62172. Hasilnya 9,572. Lalu dibulatkan menjadi 10 buah baut. Dipasang 10 buah baut yang diatur dalam 2 baris 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Asumsikan lebar plat sambung flange adalah selebar flange balok, yaitu 200 mm. Lebar neto plat sambung flange atau WN sama dengan 200 dikurangi 2 kurung buka 16 ditambah 2. Hasilnya 164 mm. Periksa terhadap kondisi leleh. Tmin lebih dari sama dengan TU dibagi 0,9 dikali WN dikali FY sama dengan hasilnya 16,8 mm. Periksa terhadap kondisi fraktur. Tmin lebih dari sama dengan TU dibagi 0,75 dikali WN dikali U dikali FU, lalu hasilnya sama dengan 13,0,8. Plat sambung badan V0 sama dengan 354,585,6 N. Momen lentur yang harus dipikul plat sambung badan sama dengan 100% dikali theta B dikali Mn sama dengan 27777,600 N mm. Asumsikan baut pada plat sambung badan terdiri dari 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris 2 buah baut. Jarak antar baut dalam arah vertikal 50 mm. Maka besar eksentrisitas ekuivalennya sama dengan E0 ditambah M0 dikurangi F dikali DS dibagi V0 sama dengan hasilnya 78,34 mm. Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan mencoba nilai R0. Tabel 13.1 di halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan
R0 sama dengan 27,08 mm. Proses perhitungan dapat dipelajari kembali pada ulasan pada subbab 6.3. Ini pada tabel ini R0 nya 27,08 mm, RNI nya ini 16,59 ton, ekstensitasnya 78,34 mm, dan V0-nya 35,46 ton. Ini ada tabel lagi dari hasil hitungan RNI dan dari tabel ini dihasilkan hasil sebagai berikut. Ini ada sigma RI dikali XI dibagi DI hasilnya 45,15, dan ada persamaan yang lain itu memakai sigma RI dikali DI dibagi ekstensitas ditambah R0 hasilnya juga sama 45,15 ton. Sehingga asumsi nilai R0 sudah benar. Selanjutnya didapatkan bahwa sigma RI dikali XI dibagi DI lebih dari V0 35,46 ton. Artinya konfigurasi baut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Lalu ini tinggi plat sambung badan hasilnya 160 mm dan lebar plat sambung badan hasilnya 230 mm. Momen luntur pada penambang kritis yaitu pada garis baut. Rumusnya theta C dikali Vn ekstensitas dikurangi 50/2 hasilnya 18,913,595,9 nmm. Z perlu ini rumusnya Mu dibagi theta dikali Fy hasilnya 87.562,94 mm kubik. Lalu ini Z sama dengan 2 1/4 kali T dikali 160 kuadrat. Ini lebih dari Z perlu atau 87,87562,94. Dengan T sendiri harus lebih dari sama dengan 6,84 mm. Lalu ini ada sambungan lewatan pada profil WF. Ini profil WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Di sebelah sini ini ada baut A325 XD, ukurannya itu 16 mm. Lalu di sebelah sini itu ada plat sambung flange dengan ukuran T sama dengan 20 mm. Lalu di sini ada plat sambung badan, diketahui T sama dengan 20 mm. Setelah itu ini 50 mm dan 50 mm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.